hari pertama masa transisi PSBB DKI Jakarta, ruas jalanan ibu kota kembali ramai. Meski telah menerapkan protokol kesehatan saat sholat Jumat, ternyata masih ada masjid yang tidak menjaga fisik antar jemaah. 2 jenazah pasien dalam pengawasan COVID-19 di Makassar, Sulawesi Selatan dibawa kabur keluarga. Halo, selamat malam pemirsa. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa angkat bicara terkait status zona merah tua di Surabaya. Bersama saya, Mirfa Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kemacetan kerap terjadi di lalu lintas ibu kota pada jam-jam sibuk. Namun pada malam hari ini, Jalan MT Haryono terpantau ramai lancar dari kedua arah. Ruas Jalan MT Haryono Jakarta Timur pada Jumat malam ini terpantau ramai lancar dari arah Pancoran menuju Halim maupun dari arah Cawang menuju Pancoran. Sebelumnya ruas jalan ini macet saat dicabutnya peraturan ganjil genap pada masa awal PSBB. Selain itu tidak ada ojek online yang terparkir di sepanjang trotoar stasiun Cawang. Hari pertama pemberlakuan masa transisi PSBB, stasiun Manggarai ramai penumpang, terlebih di jam pulang kantor. Penumpang diimbau tetap menerapkan protokol kesehatan dan jaga jarak fisik saat berada di luar maupun di dalam gerbong KRL. Transportasi moda raya terpadu MRT hari ini mulai beroperasi secara normal. Beroperasinya MRT dilakukan setelah Jakarta menerapkan transisi PSBB. Jalan protokol hingga tol dalam kota ramai dan padat kendaraan. Warga mulai beraktivitas usai Gubernur DKI Jakarta mengumumkan hari ini dimulainya masa transisi PSBB. Pasar tradisional Kedip di kawasan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta ditutup selama 14 hari ke depan. Penutupan dilakukan menyusul 2 pedagang yang positif COVID-19 usai dilakukan tes swab terhadap puluhan pedagang dan juga warga sekitar. Sementara itu, pemirsa, memasuki masa transisi PSBB, Pusat Perbelanjaan Pasar Baru Jakarta Pusat pagi tadi disemprot cairan disinfektan untuk sterilisasi. Pengelola juga akan memperketat penerapan protokol kesehatan sepanjang aktivitas pasar berlangsung. Sejumlah masyarakat masih saja mengabaikan aturan protokol kesehatan saat menunaikan sholat Jumat di Masjid Pangeran Jayakarta, Jatinegara, Jakarta. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, hari ini seluruh masjid di Jakarta menggelar sholat Jumat perdana sejak pandemi corona dan penerapan PSBB. Presiden Joko Widodo dan Ketua Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala menunaikan sholat Jumat dengan protokol kesehatan. Sementara itu di Masjid Pangeran Jayakarta, Jatinegara, sejumlah masyarakat masih saja mengabaikan aturan protokol kesehatan saat menunaikan sholat Jumat. Sebagian jemaah tidak menggunakan masker saat melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta masyarakat untuk tetap di rumah meski sudah masuk masa transisi PSBB. Sementara itu, pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia menilai seharusnya di masa transisi Pemprov DKI Jakarta mengadaptasi aturan yang mengurangi mobilitas massa. Pemirsa, selain di ibu kota, sejumlah masjid di berbagai daerah juga menggelar sholat Jumat dengan protokol kesehatan ketat. Sholat Jumat berlangsung tertib dan hikmat. 2 jenazah pasien dalam pengawasan COVID-19 di Makassar, Sulawesi Selatan dibawa kabur keluarga. Kami akan hadirkan informasinya hanya di iNews Malam sesaat lagi. Pemirsa, penyerobotan yang dilakukan keluarga pasien rumah sakit kembali terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Pasien dalam pengawasan yang belum sempat dites swab meninggal dunia dan dibawa kabur oleh keluarganya. Ironisnya, keluarga pasien membawa cool box yang digunakan perawat untuk menyimpan tes swab COVID-19 dan keranda milik Rumah Sakit Lamuang Baji. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah kesal karena dinyatakan positif COVID-19 namun tidak kunjung dijemput untuk isolasi. Pihak puskesmas beralasan terkendala ketersediaan alat pelindung diri. Pusat perbelanjaan di Surabaya mulai bersiap menerapkan new normal. Padahal angka kasus positif COVID-19 di Surabaya masih tinggi dan disebut zona hitam COVID-19. Namun hal tersebut diklarifikasi bahwa Surabaya berkategori zona merah tua.
Pemirsa, kasus COVID-19 di Jawa Timur masih tinggi di Indonesia. Lalu bagaimana status zona merah tua di Surabaya, Jawa Timur saat ini? Kami hadirkan kembali cuplikan dialog dengan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dalam program iNews sore tadi. Pemirsa, hingga hari ini masih ada penambahan kasus baru pasien positif COVID-19 di Indonesia. Jumlah penambahan ada 703 kasus baru dan total pasien positif COVID-19 menjadi 29.521. Puluhan warga geruduk kantor PLN di wilayah Depok karena kaget dengan tagihan listrik yang membengkak. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut. Pemirsa, mendapati tagihan listrik dengan tarif yang tidak wajar. Puluhan warga geruduk kantor PLN yang berada di wilayah Depok 2, Sukmajaya, Kota Depok. Warga kaget dan protes tagihan listrik membengkak. Ribuan warga di Bojonegoro, Jawa Timur berdesakan di pasar hewan setempat. Para pedagang dan pembeli hewan ternak mengabaikan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Keputusan pemerintah membatalkan pemberangkatan haji masih saja menuai polemik. Badan Pengelola Keuangan Haji Indonesia menegaskan dana haji Indonesia tetap aman termasuk jemaah haji khusus. MNC Peduli menyalurkan bantuan alat pelindung diri ke Rumah Sakit Ana Pekayon, Jawa Barat. Aksi itu sebagai bentuk dukungan kepada tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Baru bebas YouTuber prank sampah Ferdian Paleka mengaku betah di penjara. Informasinya usai jeda. Pemirsa, belum sampai 24 jam bebas, YouTuber prank sampah Ferdian Paleka kembali berulah. Dalam sebuah video, Paleka mengaku betah di dalam penjara. Ibu dan anak Aulia Suma dan Giovanni dituntut hukuman mati karena menjadi otak pembunuhan suami dan anak tirinya. Keduanya dituduh melakukan pembunuhan berencana dengan menyewa algojo dan membakar mobil korban. Aksi unjuk rasa menuntut ganti rugi lahan tambak warga di Desa Pakujaya, Konawe, Sulawesi Tenggara ricuh. Ratusan warga nelayan dan petugas keamanan perusahaan tambang saling dorong saat protes. Sejumlah rumah dan tempat ibadah rusak akibat gempa bermagnitudo 7,1 yang mengguncang Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Rumah rusak tersebar di 6 kecamatan. Gempa bermagnitudo 7,1 ini merobohkan dinding bangunan rumah yang sedang dibangun. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara hingga kini mendata 143 bangunan rusak akibat gempa. Dari 6 kecamatan, 2 kecamatan paling terdampak gempa, yakni Kecamatan Morotai Utara dan Kecamatan Morotai Jaya. BPBD Provinsi mengatakan telah menerjunkan tim reaksi cepat ke Kabupaten Pulau Morotai dalam penanganan bencana ini. 3 penambang emas ilegal di Jambi tewas tertimbun longsor. Mereka tertimbun saat menambang di lubang penggalian emas peninggalan Belanda. Fenomena gerhana bulan dan strawberry full moon akan terjadi di Indonesia Sabtu dini hari nanti. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Pemirsa, Masjid Nabawi menggelar sholat Jumat untuk pertama kalinya setelah ditutup akibat pandemi corona. Sekitar 100.000 jemaah mengikuti sholat dengan protokol kesehatan. Lebih dari 100.000 jemaah mengikuti sholat Jumat pertama di Masjid Nabawi. Para jemaah sholat dengan mengikuti protokol kesehatan dan menerapkan physical distancing. Masjid Nabawi dibuka untuk pertama kalinya pada 31 Mei kemarin setelah ditutup hampir 2 bulan karena pandemi corona. Pemerintah Arab Saudi mulai membuka seluruh masjid sebagai langkah pelonggaran pembatasan saat menghadapi pandemi. Kita ke informasi kebakaran kapal yang terjadi di Jackson, Amerika Serikat. 9 petugas pemadam kebakaran terluka saat memadamkan api. Unjuk rasa anti-rasisme masih berlangsung di sejumlah kota di Amerika Serikat. Di New York, polisi menangkap demonstran yang melanggar jam malam, sementara di Seattle, ratusan demonstran berbaring di tanah.
Protes mengutuk rasialisme terhadap George Floyd juga terjadi di luar Amerika Serikat. Di Korea Selatan, puluhan aktivis HAM menyuarakan keadilan untuk George Floyd, sementara di Meksiko, para demonstran beraksi dengan nyala lilin. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, bersama MNC Peduli, Anda bisa menyalurkan bantuan melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan pemirsa, fenomena gerhana bulan dan strawberry full moon akan terjadi di Indonesia pada Sabtu dini hari nanti. Fenomena itu pun bisa diamati di langit Indonesia. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Mirfa Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan iNews dari rumah saja. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.